Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di sini ada saya, Muhammad Alif Kolbi, kemudian ada Muhammad Wildan Hatami, dan ada teman saya satu lagi, Walid Abdul. Nah, di sini saya mempresentasikan tugas kelompok GKV ya, di mana kita akan mencoba membuat inisial nama kita masing-masing, gitu. Oke, pertama, izinkan saya untuk saya screen dulu. Oke, ya, untuk mengerjakan tugas ini ada beberapa requirement yang perlu kita penuhi gitu ya. Pertama, kita perlu install Node.js dulu. Kemudian yang kedua, kita perlu menjalankan npm install Canvas Sketch ya. Kita install library-nya gampangnya gitu. Oke. Nah, lanjutnya untuk memulai mengerjakan tugas ini ya, kita bisa ya membuat directory dulu ya dengan komen ini ya, Canvas Sketch, Sketch 01.js, new open, output, kemudian output /01. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama kita membuat file Sketch 01.js ya di dalam directory itu gitu ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kita gitu ya. Lalu new di sini berarti kita membuat directory baru gitu ya. Kemudian open di sini ketika kita selesai dengan account ini maka eh, kita langsung dapatkan service-nya gitu ya atau deployment-nya gitu ya. Nah, itu tampilannya langsung muncul gitu ya. Nah, terus output di sini itu berarti hasil dari sketch tadi, Canvas sketch tadi, dia bakal di-outputkan menjadi sebuah file eh, PNG ya atau JPG gitu. Nah, itu. Nah, di sini. Saya perlu lihat nanti ya. Nah, itu. Terus, kita juga bisa nambahkan di belakangnya adalah watch juga. Sebenarnya apa? Supaya ketika kita melakukan update di bagian codingannya, maka dia langsung terupdate di bagian sininya gitu ya. Ibaratnya webnya gitu ya. Gitu. Oke, langsung aja ya karena di sini saya sudah selesai membuatnya ya kan. Ya berarti eh, bakal muncul gini nih foldernya isinya ada message, ada node modul, ada output ya. Kemudian ada di sini ya package JSON sama sketch 01.js ya. Nah, saya namai sketch 01.js. Oke, dalam sketch 01.js di awalnya bakal cuma ada kayak gini doang. Kayak gini doang. Bakal, bakal gini doang. Kosong gitu ya. Jadi kita punya di sini adalah sebuah kotak kosong ya, ukurannya 2048 kali 2048 pixel ya, image-nya dengan warna putih gitu ya. Nah, ini maksudnya bagian ini itu oke. Jadi fungsinya. Nah, terus ketika kita ya, tambahkan codingan gitu ya, kita bisa membuat nama kita ya. Nah, di sini kami atau saya menggunakan line gitu ya, karena dengan menggunakan line kita bakal lebih sederhana gitu ya. Nah, line sendiri di sini kita bisa pakai ada tiga yang bisa kita pakai ya. Kita bisa buat garis lurus, kita bisa buat garis melengkung dengan lingkaran, ya, arc, dan kita juga bisa buat dengan bezier ya. Nah, supaya mudah dan lebih rapi juga, di sini kami cukup pakai garis lurus dan eh, circle gitu ya, arc. Nah, karena nama saya Muhammad Kolbi, maka yang saya bikin adalah M, A, dan Q gitu ya. Oke, pertama M dulu kali ya, M dulu. Nah, di M ini gitu ya, eh, untuk membuat garis, ya, pertama dia itu harus diapit oleh dua hal ya, konteks backing path sama konteks stroke. Gitu ya. Nah, di dalam ini kita bebas membuat garis gitu ya. Jadi move to itu adalah titik awalnya gitu kan. Kemudian line to itu kita menarik garis dari titik awal ini ke titik selanjutnya gitu ya. Garis lurus ya. Sehingga kalau ini kita teruskan bakal dia terhubung terus dari titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini ke titik ini ke titik ini ke titik ini dan selesai gitu ya. Jadilah M. Terus line weight-nya adalah 10. Berarti apa? Ketebalannya 10 gitu ya. Nah, terus huruf A gitu ya. Kalau kita lihat huruf A ya. Di huruf A ini ya, kita bikin garis juga ya. Tapi di sini kita pakai dua bagian path dan stroke gitu ya. Karena yang pertama kita buat garis segitiga yang besarnya. Kemudian kita buat garis terus di tengahnya. Ya. Nah, di sini kita pakai warnanya biru ya. Stroke style blue gitu. Jadi warna garisnya biru.
Nah, sama kayak tadi. Jadi kita buat titik awalnya mana, ya. Terus kita hubungkan gitu ya. Karena kita mau buat garis segitiga ini, gitu ya. Maka ya dari sini ke atas gitu ya, ke bawah lagi gitu kan. Selesai. Lalu kita buat lagi baru. Menghubungkan dari sini ke sini gitu. Itu huruf A-nya. Nah, kemudian di huruf I-nya, ya, sama kita juga pakai garis, cuma di sini kita pakai tambahan ya, arc ya. Nggak cuma pakai line to, kita juga pakai arc. Nah, yang pertama kita bikin path, habis itu kita ya bikin arc-nya gitu ya. Jadi apa yang saya bikin pertama ini. Nah, jadi ini lingkaran penuh gitu ya guys, lingkaran penuh. Nah, jadi kalau segini doang itu mulai dari sini, ini lanjut ke sini gitu ya, terus mutar ya, berlawanan arah jarum jam gitu ya. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini mutar gitu ya. Sampai sampai sini gitu ya. Ini untuk membuat bagian yang mirip lingkaran ini gitu ya. Nah, di app ini dia menerima beberapa input gitu ya. Pertama eh, apa? Nilai X dari titik pusat lingkarannya, nilai Y dari titik pusat lingkarannya, kemudian radiusnya. Kemudian eh, sudut awalnya sampai sudut akhirnya, dan true ini berarti apakah dia berlawanan jarum jam atau enggak gitu. Nah, gitu. Nah, sama halnya kayak tadi tinggal kita hubung-hubungkan ya garis-garisnya maka lah dengan yang ini ya. Sama kayak A tadi kita buat yang garis kecil ini dengan membuat line baru gitu ya di sini. Kalau ini kita hapus, hilang ya. Eh, nah, makanya kita tambahin gitu supaya jadi huruf Q. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya Muhammad dan kami kepada. Ya, silahkan. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini udah ada belum? Udah ada ya? Oke, di sini udah ada codingan saya. Oke, jadi sekarang kita buka sih kanvasnya terlebih dahulu. Buat di test code, kita bisa buka dengan shortcut CTRL-J untuk membuka command prompt. Di sini kita masukin command itu canvas, abstract, terus sketch, sesuai nama apa sih namanya file JS yang udah kita buat script01.js terus spasi strip output sama dengan output slice 01 ada yang kurang kurang nambahin open ya script open oke kok nanti dulu sebentar ya guys Get open script open script output sama output slice 01. Nah, di sini sudah keluar kanvasnya. Oke, kita mulai untuk penjelasannya dari saya. Yang pertama ini ada Canvas Sketch. Jadi, komen Canvas Sketch ini adalah library untuk membuat kanvas dengan ukuran yang dinamis. Selanjutnya ada font setting. Jadi, ini adalah settingan untuk dimensi kanvas, termasuk width dan height yang diinginkan dalam satuan pixel. Di sini dimensinya itu 2048 kali 2048 pixel. Selanjutnya itu ada Consketch. Jadi Consketch ini fungsi utamanya dia akan dijalankan oleh Canvas Sketch. Jadi fungsi ini menerima satu argumen berupa objek yang berisi konteks width dan height sebagai properti untuk menggambar di kanvas. Selanjutnya di sini saya ngeset background-nya itu full berwarna putih dengan menggunakan komen konteks fill style yang warna putih. Jadi intinya dari kedua komen ini tuh mengatur latar belakang kanvas menjadi putih dan mengisi seluruh area kanvas menggunakan fill rect.
Selanjutnya buat set style for lettersnya. Jadi kalau tadi Alif dia mengatur konteks struk style itu di dalam inisial namanya. Kalau saya di sini langsung buat keseluruhan. Jadi konteks style saya milih warna hitam, yaitu mengatur warna garis menjadi hitam. Nah, karena Alif juga tadi dia buat konteks line weight-nya itu di dalam inisial. Jadi kalau saya ini di luar dari inisialnya saya, maka konteks line weight ini akan mengaruh ke keseluruhan. Jadi intinya mengatur ketebalan garis menjadi 40 pixel. Konteks line join-nya sini saya menggunakan round, jadi mengatur sudut garis disambungkan dengan sudut yang melengkung. Konteks line cap-nya juga round, ini untuk mengatur ujung garis menjadi ujung yang melengkung. Nah, karena nama saya Muhammad Julian Hatami, jadi untuk inisial yang pertama itu adalah M. Nah, untuk memulai membuat gambarnya itu ada komen yang wajib diketik terlebih dahulu. Yang pertama ini ada konteks begin pad dan konteks stroke. Jadi konteks begin pad ini untuk memulai gambar dan konteks stroke ini untuk menyelesaikan eh, gambar dengan menggambar garis. Nah, yang pertama ini ada konteks move to 600 1100. Jadi ini titik awal yaitu dengan koordinat 600 dan 1100 di sebelah kiri bawah. Selanjutnya konteks line to 600 700. Jadi ini garis vertikal dari titik 600 1100 ke 600 700. Kita bisa lihat ini. Nah, nanti di sini akan muncul garis. Selanjutnya ada konteks line to 700 konteks dot line to 750 1000. Jadi garis ini diagonal dari titik koordinat 600 700 ke 750 hingga 750 1000. Nah, hmm, sisanya sama karena sesuai apa sih namanya? Karena inisialnya M. Jadi semua codingan ini, komen ini itu akan merujuk pada inisial M tersebut. Saja kita aktifkan semua. Nah, di sini sudah keluar si M-nya tersebut. Karena MWH itu nggak ada bentuk yang melengkung, jadi di sini saya full menggunakan comment line. Nah, selanjutnya ini W. Sebenarnya penjelasannya kurang lebih sama. Harus dimulai dengan eh, konteks begin pad dan diakhiri dengan konteks stroke. Dan di sini mungkin karena penjelasannya kurang lebih mirip, kita langsung aktifkan saja. Dan di sini akan muncul si huruf W-nya. Dan yang terakhir itu H. Balik lagi karena H tidak ada bentuk yang melingkar. Jadi di sini full saya menggunakan command line to dan move to. Langsung kita aktifkan, kita nyalakan command-nya. Nah, dan selesailah untuk inisial dari nama saya yaitu MWH. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Walid Nadirul Anhaf. Terima kasih. Saya akan share screen dan seperti Will dan tadi ini coding saya dan seperti tadi juga ada canvas sketch, setting sama sketchnya teks saya. Nah, kan inisial saya adalah Walid Nadirul Ahnaf, berarti WNA, warga negara asing. Nah, berarti kita pertama bikin huruf W. Huruf W itu pertama kita bikin pixel awalnya, itu di koordinat 50-50, lalu kita tarik garis ke koordinat 100-200. Jadi garis pertama, jika kita lengkapin lagi, jadinya huruf W. Ini merupakan satu garis, ini merupakan garis yang terus lurus tanpa kontinu, dia kontinu. Dan karena di sini ada konteks stroke style dengan warna red, yaitu warnanya merah. Nah, untuk huruf N di sini pakai warna biru. Mulai dari kita pakai pixel awal 240-200, dengan 240 itu koordinat X dan 200 koordinat Y, kita lengkapin, jadinya muncul huruf N. Nah, terakhir untuk huruf A, kita pixel awalnya
munculin. Lalu kita tarik garis ke pixel sampai 500, 560 dan ya 200. Jadinya A. Tapi A-nya ada kurang nih, ada kurang garis yang tengahnya. Oleh karena itu kita bikin garis lagi, yaitu dari 442, 120 ke X sama dengan 518, 120 juga, karena berada di eh, Y yang sama. Kita munculin, jadi sudah lengkap WNA. Sampai situ saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.